Halo, sedulur Primbon. Selamat datang kembali di saluran yang akan membuka tabir misteri dan kearifan Jawa kuno. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komen di bawah, dan subscribe supaya channel kita makin berkembang. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng pemberitahuan agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sejak zaman dahulu, tengah malam dianggap sebagai waktu yang sakral dan penuh misteri. Konon, pada saat inilah batas antara alam manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, seseorang yang dilahirkan pada tengah malam, sekitar pukul 11 malam hingga 3 pagi, seringkali diakini memiliki keistimewaan khusus. Dalam Primbon Jawa, ada kepercayaan kuat bahwa individu yang terlahir pada jam-jam tersebut memiliki energi yang berbeda. Energi ini membuat mereka lebih rentan, atau bahkan disukai, oleh makhluk halus seperti bangsa jin. Bukan untuk tujuan jahat, melainkan karena frekuensi energi mereka yang selaras. Nah, kali ini kita akan membahas 5 tanda-tanda yang bisa kita amati pada orang-orang yang lahir di tengah malam dan disaluti atau diikuti oleh bangsa jin. 1. Sensitivitas atau kepekaan yang tinggi. Orang yang lahir di tengah malam, terutama dalam rentang waktu yang dianggap krusial dalam Primbon Jawa, yaitu sekitar pukul 11 malam hingga 3 pagi, diakini memiliki aura atau energi spiritual yang berbeda. Energi ini tidak dapat diukur secara ilmiah oleh alat modern, namun telah diwariskan turun-temurun dalam kepercayaan masyarakat Jawa sebagai sesuatu yang nyata dan berpengaruh. Tengah malam, sebagai puncak kegelapan dan kesunyian, dianggap sebagai gerbang antar dimensi. Pada saat inilah, tabir antara alam fisik dan alam gaib menipis, memungkinkan energi spiritual dari kedua alam berinteraksi lebih bebas. Individu yang lahir pada jam ini, menurut Primbon, seolah-olah sudah terprogram untuk menjadi lebih terbuka terhadap resonansi spiritual dari alam gaib. Kepekaan yang tinggi ini bukanlah sekadar perasaan biasa. Ia termanifestasi dalam berbagai bentuk. Pertama, kemampuan untuk merasakan kehadiran energi lain. Ini bisa berupa sensasi dingin yang tiba-tiba menyelimuti, bulu kuduk yang berdiri tanpa sebab yang jelas, atau perasaan bahwa ada seseorang atau sesuatu yang berada di dekat mereka, padahal secara visual tidak ada siapapun. Sensasi ini seringkali datang secara spontan dan sulit untuk diabaikan. Bagi mereka yang tidak memahami fenomena ini, seringkali mereka merasa cemas atau takut, menganggapnya sebagai pertanda buruk. Namun, dalam kacamata Primbon, ini adalah sinyal bahwa indera keenam mereka bekerja lebih aktif. Kedua, melihat kilatan bayangan atau bentuk samar. Ini bisa terjadi dalam pandangan sekilas, di sudut mata, atau bahkan saat mereka sedang beristirahat. Bayangan ini seringkali tidak memiliki bentuk yang jelas, namun kehadirannya terasa nyata. Terkadang, kilatan ini bisa menyerupai gerakan cepat, sosok yang sekilas terlihat, atau bahkan perubahan cahaya yang aneh di sekitar mereka. Kepekaan visual pada dimensi gaib inilah yang membedakan mereka. Ini bukan halusinasi, melainkan persepsi yang melampaui batas penglihatan normal. Para ahli Primbon sering mengaitkan kemampuan ini dengan mata batin yang lebih terbuka sejak lahir, karena energi yang menyelimuti mereka saat kelahiran. Ketiga, mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar orang lain. Ini bisa berupa bisikan samar, gumaman yang tidak jelas, ketukan tanpa sumber, atau bahkan suara-suara yang terdengar seperti percakapan di kejauhan. Suara-suara ini mungkin terdengar saat mereka sendirian, di tempat yang sunyi, atau bahkan di tengah keramaian namun hanya mereka yang bisa menangkapnya. Seringkali, suara ini tidak membawa pesan yang jelas, namun kehadirannya cukup untuk membuat mereka merasa tidak nyaman atau bahkan penasaran. Kepekaan auditori terhadap dimensi gaib ini menunjukkan bahwa, telinga batin, mereka juga terhubung dengan alam yang lebih halus. Banyak orang yang memiliki kepekaan tinggi ini sering disangka penakut. Mereka mungkin lebih mudah terkejut, lebih berhati-hati dalam melangkah di tempat gelap atau asing, atau cenderung menghindari situasi yang terasa aneh atau berat secara energi. Persepsi masyarakat umum yang hanya melihat dari sisi fisik seringkali salah mengartikan kehati-hatian ini sebagai ketakutan belaka. Padahal, ini adalah respons alami tubuh terhadap stimulasi yang tidak biasa dari alam gaib. Mereka tidak takut pada kegelapan itu sendiri, melainkan pada potensi energi atau entitas yang mungkin ada di dalamnya, yang mereka rasakan lebih kuat daripada orang lain.
Dalam primbon, sensitivitas ini juga dikaitkan dengan empati. Mereka bisa merasakan emosi orang lain dengan sangat kuat, bahkan tanpa orang tersebut mengucapkannya. Ini juga bisa meluas pada merasakan suasana suatu tempat. Tempat yang memiliki energi negatif atau sejarah kelam akan terasa sangat tidak nyaman bagi mereka, sementara tempat dengan energi positif akan membuat mereka merasa tenang dan damai. Kemampuan ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa membuat mereka mudah lelah secara emosional karena menyerap begitu banyak energi dari lingkungan sekitar. Kelahiran di tengah malam memberikan resonansi awal yang kuat dengan alam gaib. Saat proses kelahiran itu sendiri terjadi, energi astral dari alam halus dapat menempel atau mengikut pada bayi tersebut. Ini seperti sebuah segel atau penanda spiritual yang membuat mereka memiliki frekuensi yang lebih dekat dengan dunia jin atau makhluk halus lainnya. Inilah sebabnya mengapa kepekaan mereka begitu menonjol. Mereka tidak hanya memiliki indera fisik, tetapi juga memiliki indera spiritual yang aktif sejak dini. Kemampuan ini adalah anugerah sekaligus tantangan. Jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi kekuatan besar untuk memahami dunia dan membantu orang lain. Namun, tanpa pemahaman dan bimbingan, ia bisa menjadi sumber kecemasan dan ketidaknyamanan. Dalam pandangan primbon, kepekaan yang tinggi ini adalah salah satu tanda paling jelas dari adanya penyertaan dari alam gaib. Ini bukan tentang kerasukan atau dikendalikan, melainkan tentang memiliki tetangga spiritual yang energinya dapat dirasakan. Kehadiran ini memengaruhi persepsi mereka terhadap dunia, membuat mereka melihat dan merasakan lebih dari apa yang terlihat oleh mata biasa. Memahami tanda ini adalah langkah pertama untuk menerima dan mengelola potensi unik yang dimiliki oleh individu yang lahir di tengah malam. 2. Sering mengalami deja vu atau firasat kuat. Fenomena deja vu, perasaan aneh namun kuat bahwa suatu situasi atau momen telah dialami sebelumnya, seringkali menjadi ciri khas individu yang lahir pada jam-jam sakral tengah malam. Dalam konteks primbon Jawa, deja vu pada orang-orang ini bukan sekadar kebetulan acak atau malfungsi memori, melainkan dianggap sebagai jejak atau bisikan dari dimensi lain, yang dibawa atau dibagikan oleh entitas gaib yang menyertai mereka. Kehadiran bangsa jin yang menyaluti atau mengikuti mereka sejak lahir memberikan semacam koneksi yang halus, yang kadang-kadang memanifestasikan dirinya sebagai pengalaman deja vu. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah jaringan energi yang luas. Orang yang lahir di tengah malam memiliki koneksi yang lebih kuat ke bagian-bagian tertentu dari jaringan ini, terutama yang berhubungan dengan dimensi astral atau gaib. Ketika mereka mengalami situasi di dunia nyata, terkadang ada resonansi dengan rekaman atau simulasi pengalaman yang sama yang sudah ada di alam gaib. Resonansi inilah yang kemudian dirasakan sebagai deja vu. Ini seperti melihat sekilas ke masa lalu atau ke masa depan yang telah disiapkan oleh penjaga mereka, dan kemudian momen itu terjadi persis seperti yang terlihat. Lebih jauh lagi, kepekaan ini tidak hanya terbatas pada perasaan pernah mengalami, tetapi juga meluas ke firasat yang kuat. Firasat adalah intuisi mendalam yang memberitahu seseorang tentang sesuatu yang akan terjadi, baik itu peristiwa positif maupun negatif. Bagi individu yang lahir di tengah malam, firasat ini seringkali terasa sangat meyakinkan, seperti sebuah alarm internal yang tidak bisa diabaikan. Perasaan kuat ini bisa muncul terkait dengan keselamatan diri sendiri, orang terdekat, atau bahkan peristiwa yang lebih besar. Firasat ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Terkadang, ini hanya berupa dorongan kuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, firasat kuat untuk tidak mengambil rute tertentu saat bepergian, yang kemudian terhindar dari kecelakaan, atau dorongan kuat untuk menghubungi seorang teman yang ternyata sedang dalam kesulitan. Dorongan ini terasa bukan seperti keinginan biasa, melainkan seperti sebuah keharusan yang datang dari dalam diri yang lebih dalam. Bentuk lain dari firasat kuat ini adalah gambaran mental singkat atau perasaan emosional yang mendahului suatu kejadian. Seseorang mungkin tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam tanpa sebab, yang kemudian disusul dengan berita duka, atau merasakan kebahagiaan yang meluap, yang kemudian berujung pada kabar baik. Perasaan ini seringkali sangat intens dan spesifik, tidak seperti perubahan suasana hati biasa. Ini adalah bagaimana alam gaib, melalui entitas yang menyertai, mencoba berkomunikasi atau memberikan peringatan dini.
Para ahli primbon menafsirkan dejavu dan firasat kuat ini sebagai bukti adanya komunikasi dua arah yang halus antara individu tersebut dan sesamanya dari alam gaib. Jin atau entitas gaib yang mengikuti mereka mungkin memiliki kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan masa depan atau memiliki akses ke arsip pengalaman di alam astral. Melalui dejavu, mereka mungkin memberikan sekilas pandangan tentang apa yang akan terjadi, atau melalui firasat, mereka memberikan peringatan atau dorongan. Tujuannya bisa bermacam-macam, untuk melindungi, untuk membimbing, atau bahkan untuk menguji. Penting untuk dicatat bahwa bukan berarti setiap dejavu atau firasat adalah campur tangan jin. Manusia pada umumnya memiliki intuisi. Namun, pada individu yang lahir di tengah malam, intensitas, frekuensi, dan keakuratan dari pengalaman dejavu dan firasat ini jauh melampaui rata-rata. Perasaan ini lebih kuat, lebih sering terjadi, dan seringkali terbukti akurat, memberikan keyakinan bahwa ada sumber informasi yang lebih dari sekadar intuisi biasa. Firasat yang kuat ini dapat menjadi alat yang sangat berharga jika dipahami dan digunakan dengan bijak. Ia bisa membantu individu membuat keputusan yang lebih baik, menghindari bahaya, dan memanfaatkan peluang. Namun, tanpa pemahaman yang benar, firasat ini bisa menimbulkan kecemasan berlebih atau ketakutan yang tidak perlu. Seseorang mungkin menjadi terlalu bergantung pada firasatnya, atau sebaliknya, mengabaikannya karena dianggap irasional. Dalam tradisi primbon, kemampuan untuk mengalami dejavu dan firasat kuat ini dianggap sebagai tanda bahwa individu tersebut memiliki koneksi spiritual yang aktif. Ini bukan sekadar bakat atau kebetulan, melainkan sebuah karakteristik bawaan yang terkait dengan waktu kelahirannya. Energi alam semesta pada saat tengah malam menciptakan kondisi yang ideal untuk pemasangan koneksi ini. Oleh karena itu, dejavu dan firasat kuat yang sering dialami oleh mereka yang lahir di jam-jam ini adalah salah satu manifestasi paling jelas dari adanya penyertaan atau keselarasan dengan entitas dari alam gaib yang bertindak sebagai semacam pemandu atau penjaga spiritual dalam perjalanan hidup mereka. Pengalaman ini, meskipun terkadang membingungkan, adalah bagian dari keunikan mereka. 3. Memiliki keahlian atau bakat yang misterius. Dalam khazanah primbon Jawa, bakat atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang seringkali tidak hanya dilihat sebagai hasil dari latihan atau genetika semata. Terutama bagi mereka yang terlahir di tengah malam dan dipercaya disaluti oleh bangsa jin. Bakat-bakat tersebut seringkali diinterpretasikan sebagai anugerah atau hadiah dari entitas gaib yang menyertai mereka. Bakat ini tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang bombastis atau supranatural, melainkan bisa berbentuk kemampuan yang secara intuitif lebih unggul dari orang lain. Contoh yang paling sering ditemukan adalah kemampuan penyembuhan alami. Orang-orang ini mungkin memiliki sentuhan tangan yang menenangkan, atau kata-kata yang bisa meredakan rasa sakit dan ketidaknyamanan orang lain. Mereka mungkin tidak sadar akan bakat ini, tetapi secara naluriah, orang-orang di sekitarnya merasa lebih tenang dan pulih saat berada di dekat mereka. Kemampuan ini seringkali dianggap sebagai energi positif yang dipancarkan oleh pendamping gaib mereka, yang membantu memulihkan keseimbangan energi pada orang lain. Bakat ini tidak terbatas pada penyembuhan fisik. Mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik, pemberi nasihat yang bijaksana, atau mediator yang mampu meredakan konflik dengan caranya yang unik. 5. Sering merasa ada yang mengikuti atau diperhatikan. Salah satu tanda paling umum dan nyata yang dirasakan oleh individu yang terlahir di tengah malam dan disaluti oleh bangsa jin adalah sensasi konstan bahwa mereka tidak sendirian. Perasaan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari sensasi fisik hingga perasaan intuitif yang kuat. Mereka mungkin merasa seperti ada sesuatu yang selalu ada di belakang mereka, di samping mereka saat duduk, atau di sudut ruangan saat mereka sendirian. Sensasi ini bukanlah sesuatu yang menakutkan atau mengganggu dalam arti horor, melainkan lebih seperti kehadiran yang konstan, seperti seorang penjaga atau pengawas yang tidak terlihat. Secara fisik, sensasi ini bisa terasa sebagai hembusan angin dingin yang tiba-tiba di dalam ruangan yang tertutup, bulu kuduk yang merinding tanpa sebab yang jelas, atau bayangan yang sekilas terlihat di sudut mata. Ketika mereka menoleh, bayangan itu sudah hilang. Ini adalah cara pendamping gaib mereka menampakkan diri atau berinteraksi secara halus dengan alam fisik. Sensasi-sensasi ini seringkali membuat mereka bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasi mereka,
tetapi frekuensi dan kejelasannya membuat mereka sulit untuk mengabaikannya. Di tingkat yang lebih dalam, perasaan ini bisa berbentuk intuisi yang kuat bahwa mereka sedang diamati. Mereka mungkin merasa seperti ada mata yang memperhatikan setiap gerakan mereka, setiap keputusan yang mereka ambil. Perasaan ini bisa sangat kuat saat mereka sedang dalam situasi yang sulit atau membuat keputusan penting, seolah-olah ada bimbingan atau petunjuk yang diberikan secara nonverbal. Ini adalah salah satu fungsi utama dari pendamping gaib mereka, memberikan perlindungan dan bimbingan. Meskipun tidak terlihat, kehadiran mereka bisa menjadi sumber kekuatan dan rasa aman, karena mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Perasaan diikuti ini juga dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka. Seringkali, orang lain di sekitar mereka juga bisa merasakan aura yang berbeda. Hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing, seringkali bereaksi dengan aneh saat berada di dekat mereka, menatap kosong ke suatu titik di belakang mereka, atau menunjukkan perilaku gelisah. Ini bisa menjadi konfirmasi nyata bagi mereka bahwa apa yang mereka rasakan bukanlah sekadar ilusi. Kehadiran pendamping gaib ini adalah bagian dari identitas mereka sejak lahir, dan seiring waktu, mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan sensasi ini, menganggapnya sebagai hal yang normal dan bahkan menenangkan. Singkatnya, perasaan diikuti atau diperhatikan ini bukanlah pertanda buruk. Sebaliknya, dalam konteks primbon Jawa, ini adalah bukti fisik dan spiritual bahwa mereka memiliki teman gaib yang selalu berada di sisi mereka. Sensasi ini mengingatkan mereka bahwa ada dimensi lain di luar apa yang bisa dilihat mata telanjang, dan mereka memiliki peran unik sebagai jembatan antara dua alam tersebut. Ini adalah tanda dari ikatan khusus yang terjalin sejak mereka menginjakan kaki di dunia ini, berkat waktu kelahiran mereka yang istimewa. Itulah 5 tanda yang bisa kita amati. Perlu diingat, disaluti oleh bangsa jin tidak selalu berarti buruk. Seringkali, ini adalah sebuah bentuk penjagaan atau anugerah yang diberikan. Namun, penting bagi mereka untuk selalu menjaga diri, baik secara fisik maupun spiritual, agar energi yang menyertai mereka tetap positif. Bagaimana? Apakah Anda atau orang terdekat Anda memiliki tanda-tanda ini? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah terhubung dengan kearifan leluhur kita. Salam Rahayu.